ini pelaksanaannya harus bekerja sama dengan guru kelas dan guru bidang studi seperti guru agama dan guru bidang studi olahraga. Jadi P5 ini pelaksananya semuanya guru terlibat kerjasama dalam pelaksanaan P5 tersebut. Nah, untuk itu marilah kita atas setelah diinformasikan ini semoga dilaksanakan sebaik-baiknya. Kan adakan pelimoko kan nampak deh Pak. Adalah kayak buat laksanaan di kelas ibu-ibu itu bilo tanggalnya ibu itu tinggalnya di area polo. Jadi beko supaya jangan bentrok, jadi jadwalnya disusun dulu dengan tema yang kuat. Jadi semua awak guru olahraga masuk mana? Tejo sama. Agama kan sebagai aku cuma mendampingi dari guru kelas lah. Iya. Pelaksanaan utama guru kelas. Tergantung kalau guru wali kelas lebih apa kan kalendernya, kok kami ngisi kayak apa kami dimasukkan kami kok sesuai jadwal yang ditentukan. Yang membuat jadwal siapa Bu? Yang membuatnya tak sama-sama. Oh sama-sama. Misalnya kan kami kan banyak wajan dan cilokal kan. Kita Ibu Citra aku duluan. Jadi tema yang akan kita akan nanti bahas nanti dalam P5 ini mengenai apa gaya hidup berkelanjutan. Jadi gaya hidup berkelanjutan ini itu tentang pengolahan sampah. Ayo. Jadi P5 yang akan dilaksanakan, temanya nanti kan gaya hidup berkelanjutan, bagaimana kita mendaur ulang sampah yang bisa digunakan menjadi bahan kreatif dan keterampilan dan bisa kalau dapat jadi nilai ekonomi jadi kalau dapat butuh kerjasama dengan ibu guru bidang studi agama dan PJK. Mudah-mudahan kita di samping melaksanakan P5 juga bisa mengurangi sampah di lingkungan. Oke. Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabarnya anak ibu semuanya? Insya Allah anak ibu semuanya tetap bersemangat. Baik anak ibu, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Ya, kepada ketua dipersilakan untuk memimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Absen dulu ya. Hanifah, Adit, Azura, Indah, Gita, Oke, baik. Hadir semuanya ya Ibu. Alhamdulillah ya, karena anak Ibu hadir pada hari ini semuanya insya Allah begitu juga dalam pertemuan selanjutnya. Baik anak ibu semuanya, yang kita masuk lagi pembelajaran kita pada hari ini, yang mana pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu tentang P5. Nah, silakan anak ibu, apa itu kepanjangan dari P5?
Ya, jadi kepanjangan dari P5 itu adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Yang mana tema kita pada hari ini, tema kita yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, dan kemudian dari topik itu kita bisa membuat proyek nantinya, yaitu dia dari pengolahan sampah anorganik menjadi kolase. Kira-kira siapa anak ibu ini yang tahu apa saja yang termasuk sampah anorganik? Yaitu sampah plastik. Mungkin apa lagi? Bekas-bekas botol. Itu termasuk salah satu termasuk sampah anorganik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang P5 ini akan diterangkan nanti oleh guru kelas kalian kepada ibu. Biar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelumnya kita juga sudah pernah belajar P5. Berarti kepanjangan P5 sudah tahu apa tadi P5? Nah, itu kan baru kepanjangan dari P5. Sekarang ada nggak anak-anak ibu yang tahu apa itu P5? Ada yang tahu? Tidak. Oke, dijelaskan sedikit. P5 itu merupakan bagian dari kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk membantu peserta didik mempelajari isu-isu penting, membangun karakter dan kemampuan peserta didik, serta membentuk karakter pelajar Pancasila. Oke, P5 ini memiliki beberapa prinsip. Siapa yang tahu prinsip pertama? Apa prinsip pertamanya? Holistik, itu prinsip pertama. Yang kedua apa? Kontekstual. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Yang terakhir apa? Eksploratif. Oke. Terus ada tahapan dalam P5. Tahu anak-anak itu enggak tahapannya? Yang pertama apa? Pengenalan. Dikenalkan kepada anak-anak ibu semuanya apa itu P5, apa yang akan dibuat di P5. Terus ada konteks. Yang ketiga ada aksi. Aksi itu nanti kalian membuat sesuatu yang berkaitan dengan tema P5. Baru nanti ada refleksi. Nah, sampai di sini anak ibu ada pertanyaan tentang P5? Oke, jadi semuanya sudah paham? Kalau memang sudah, ibu serahkan kembali kepada Ibu Fitra. Pada Ibu Fitra, ibu silakan. Ya, terima kasih kepada guru kelas kalian yang telah menerangkan tentang P5 ya. Yang mana dari kepanjangan P5 itu tersebut adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, untuk selanjutnya yang mana setelah diterangkan tadi, tema kita pada hari ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Dan topiknya adalah mengubah sampah menjadi apa? Menjadi bernilai dan berharga. Seperti misalnya sampah-sampah plastik itu kita olah, yang kita buat berupa kolase. Contoh salah satu contohnya adalah berupa membuat gambar bunga, kemudian gambar masjid. Nah, itu kita bisa manfaatkan sampah plastik. Ya, sampah plastik itu kita buat, jadi kita tempelkan dari kolase tersebut. Nah, dari hasil tersebut maka akan menjadi indah. Dan juga kalian bisa tempelkan nanti di dinding rumah kalian. Nah, yang mana tujuan pelaksanaan dari P5 ini yang pertama adalah
peserta didik dapat mengidentifikasikan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat memahami bahwanya sampah plastik bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi barang yang bernilai. Yang ketiga, tujuan pelaksanaan kita adalah bahwa peserta didik dapat mengetahui alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kolase dari sampah plastik tersebut. Nah, dan selanjutnya tujuan pelaksana kita yang keempat adalah peserta didik dapat membuat kolase dari sampah plastik. Yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan dan mengkomunikasikan hasil kerjanya di depan kelas. Nah, itulah tujuan dari pelaksanaan kita dalam P5 ini. Nah, kemudian kepada Nenek Ibu silakan berdiri dulu. Marilah kita menyanyikan lagu Pancasila. Ya, kita nyanyikan lagi lagu air, jadi tidak bersih. Nah, kemudian yang ini gambar yang kedua. Apa ini yang tergambar di sini? Pencemaran tanah. Jadi tanah menjadi tidak subur. Nah, ini lagi. Apa itu? Menjadi racun bagi hewan kalau sampahnya berserakan di mana-mana. Nah, itu macam-macam itu sampahnya. Ada yang sampah organik, ada yang sampah anorganik, ada yang sampahnya B3. Nah, yang mana sampah organik itu adalah bekas-bekas makanan berupa ada sayur-sayuran, ada buah-buahan yang busuk. Nah, itu salah satunya termasuk sampah organik.
Nah, selanjutnya ini apa yang terjadi nih? Apabila bertumpukan sampah-sampah yang berserakan, maka mengakibatkan banjir. Bagaimanakah cara mengatasi masalah lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik tersebut? Nah, sekarang kita lanjutkan. Sampah-sampah yang upaya mengatasi permasalahan sampah plastik adalah dengan cara mengubah menjadi kolase. Ini salah satu dari contoh kolase dengan menggunakan sampah plastik. Nah, sampah plastik atau bungkusan kue nenek ibu yang jajan. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk membuat kolase menjadi indah nantinya dan akan menjadi bernilai untuk kalian nantinya. Ya, yang mana kolase kita pada hari ini. Dan kalian perhatikan dulu videonya dulu, cara-cara membuat kolase dari sampah plastik ini. Kalian sudah melihat kan bagaimana cara membuat kolase dari sampah plastik? Iya kan? Kalau enggak, insya Allah kita buktikan apakah kalian bisa membuat kolase ini dari sampah plastik ini. Dan kemudian anak ibu sudah dibawa sampah plastiknya, coba ya, kita perlihatkan, sudah dibawa. Ya, gunting sudah. Ya, kemudian lem. Kemudian kolasenya, ya kan? Nah, silakan anak-anak ibu bagi kompornya ya. Yang sebelah ibu ini kompor 1, di tengah kompor 2, dan yang sebelah kanan ibu baru kompor 3. Sekarang kita buat lagi kolase dari sampah plastik tersebut. Kita mulai lagi, ayo kerjaan. Stop. Kartun pelati yang hijau nak.
Ya, baik Anak Ibu semuanya sudah siap kelas C-nya? Sudah. Oke. Kalau sudah kepada Anak Ibu silakan presentasikan atau perlihatkan hasil kelas C kalian dari apa? Dari sampah plastik. Ayo silakan kepada Anak Ibu dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, perlihatkan ya hasil dari karya kalian, kelas C kalian ke depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menampilkan kolase dari sampah plastik yang berupa sebuah masjid. Silakan saya lihatkan. Oke, nah Anak-anak Ibu, coba lihat dulu kolase dari kelompok 1. Apakah ini bagus? Bagus. Nah, kalau bagus, mana tepuk tangannya untuk kelompok 1? Terima kasih Anak Ibu kelompok 1. Sekarang selanjutnya kepada kelompok 2. Hasil kolasenya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan memperlihatkan hasil kolase dari sampah plastik yang berupa masjid. Ini hasilnya. Oke, lihat, perhatikan. Bagus nggak? Bagus. Ya, bagus. Jadi kelompok 1, kelompok 2 juga bagus hasilnya. Tepuk tangan dulu. Nah, terima kasih kepada Anak Ibu dari kelompok 2. Sekarang lanjut lagi kelompok 3 untuk menampilkan hasil kolasenya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menampilkan kolase dari bahan sampah plastik berupa masjid. Ya, coba lihat dulu kolase dari kelompok 3, yaitu kolasenya berupa masjid. Nah, berarti Anak Ibu semuanya minatnya berupa kolase masjid. Nah, tepuk tangan dulu. Bagus semua. Yang mana hasil kolase kalian pada hari ini sudah bagus semuanya, sudah bisa memanfaatkan sampah plastik untuk untuk membuat kolase berupa masjid. Nah, kira manfaat dari kita mengolah sampah plastik menjadi bernilai. Supaya apa? Supaya mengurangi sampah-sampah yang ada berserakan, terutama di lingkungan sekolah kita. Mungkin itu saja materi kita tentang P5 ini, yang mana hubungan ya, yang mana hubungan. Mungkin anak-anak Ibu bertanya, anak Ibu ini Kasidah ini bertanya ya, apa hubungannya P5 dengan PAI? Kenapa Ibu itu harus mengajar P5? Kenapa? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Makanya
dengan P5 ini. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan tempat tinggal kita yang lain. Ya, maka dari itu, dan anak-anak ibu bisa untuk selanjutnya, janganlah membuang sampah pada sembarangan tempat dan buanglah sampah pada tempat. Ya, dan apabila sampah plastik ini, ya, misalnya berguna, bisa kita buatkan menjadi kolaseter tadi, kita manfaatkan. Nah, dan yang tidak bisa dimanfaatkan itu boleh kita kubur ke dalam tanah supaya jangan mencemari lingkungan. Nah, karena kenapa? Karena kalau sampah bertumpukan itu akan mengurangi kesehatan kita. Kenapa? Karena kita menghirup udara yang tidak sehat. Nah, maka timbullah suatu penyakit dengan yang berupa penyakit merusak pernapasan. Mudah-mudahan anak ibu bisa memahami tentang pembelajaran P5 ini dan bisa anak ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan buanglah sampah pada tempatnya. Kalian anak ibu ya sudah membuat kolase dari sampah plastik tersebut. Dan ini silakan juga kalian isi RKPD ini ya berkelompok dan kemudian kalian kumpulkan kembali kepada ibu. Nah, silakan anak-anak ibu isi dulu. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, silakan kumpulkan anak-anak ibu. Ya, silakan kumpulkan lagi. Ya. Ya, kelompok yang lain. LKPD tadi, yang mana soal yang pertama adalah sebutkan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh sampah tersebut. Yang pertama apa, Nana Ibu? Banjir. Akan mengakibatkan banjir. Nah, kedua lagi. Akan mengakibatkan longsor. Yang ketiga, pencemaran air, pencemaran udara. Itu adalah sebagian dari permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh sampah tersebut. Sangat berbahaya. Ya, oleh sebab itu, cobalah jaga kebersihan. Kemudian, dari hasil kalian kolase tadi, sebutkan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat kolase dalam sampah plastik tadi. Yang pertama apa yang sudah disediakan? Sampah plastik. Yang kedua, kolase. Yang ketiga, lem. Yang keempat, baru gunting. Setelah itu baru kalian mengerjakannya lagi. Dan selanjutnya, bagaimana setelah kita membuat kolase dari hasil sampah plastik tadi, bagaimana perasaan anak-anak ibu dalam mengerjakannya? Senang, Bu. Senang? Senang, Bu. Insya Allah kalau kalian senang, nanti coba praktekkan di rumah ya. Sebagaimana kalian sudah mempelajari hari ini, dan insya Allah nanti kalian terapkan di rumah. Nah, mungkin itu saja materi atau pembelajaran kita dalam P5 ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya paham dengan pembelajaran kita, yaitu tentang jagalah kebersihan lingkungan kita. Nah, sudah paham kan anak-anak ibu? Oke, anak ibu, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada salah dan jangan dalam ibu memberikan pembelajaran pada hari ini, ibu mohon maaf dan ibu tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya sebelum kita pulang, marilah kita bersyukur dulu. Pada kedua, ibu persilakan. Siap? Siap, Pak.
Sebelum pulang marilah kita bersyukur.